Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hernadi. Saya dari TIK 18A, NPM saya 171137070. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jasa sewa alat fotografi, yaitu Cekrek ID. Saya akan mempresentasikan bisnis saya. Untuk yang pertama adalah latar belakang kenapa saya memilih bisnis ini, yaitu karena berawal dari hobi saya memotret, dan dulu tuh sulit untuk mendapatkan alat-alatnya. Maka dari dulu itu saya kalau mau foto itu terkadang suka meminjam ke teman-teman saya. Dari itu saya terbesit pikiran gimana hal yang sedang saya lakukan itu dibuat sebuah bisnis. Maka dari itu saya membuat bisnis ini, yaitu jasa sewa alat fotografi. Karena dengan mahalnya alat fotografi, saya yakin bahwa masih banyak orang di luar sana yang ingin mendapatkan hasil foto yang sangat baik, tapi mereka tidak ada peralatannya, bahkan tidak ada ilmunya. Seperti itu. Ya, walaupun sih pertimbangannya ada beberapa tempat di luaran sana yang banyak sudah menyewakan jasa fotografi, tapi itu hanya terjadi dan hanya ada di kota-kota besar. Sedangkan di daerah saya itu belum ada, masih sangat jarang sekali, bahkan kalau sampai ada pun. Bisnis ini tidak akan pernah redup, apalagi saat ini makin banyak orang yang menggunakan jasa tersebut. Selain untuk mendokumentasi acara, fotografer dan videografer biasanya juga direkrut untuk membuat media pemasaran sebuah bisnis. Ya, kayak contohnya membuat iklan, pamflet, dan video profil perusahaan. Bahkan kini influencer pun berbondong-bondong menggunakan jasa ini, terutama influencer media sosial untuk produksi konten mereka. Dari itu, bisnis ini tetap relevan hingga saat ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk SWOT-nya, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan treatment. Untuk strength-nya itu kekuatan di bisnis saya, bahwa bisnis ini tidak akan pernah redup, apalagi saat ini makin banyak orang yang menggunakan jasa tersebut. Selain untuk dokumentasi acara, fotografer dan videografer biasa juga direkrut untuk membuat media pemasaran sebuah bisnis. Beberapa contohnya adalah pembuatan iklan, pamflet, dan video profil perusahaan. Bahkan influencer pun banyak menggunakan jasa ini. Selanjutnya adalah weakness, untuk kelemahannya, yaitu bisnis saya sulit untuk mulai di awal untuk mengawalinya, karena di daerah saya itu masih sangat jarang. Jadinya mereka akan terkejut kalau misalkan ada bisnis ini. Ya, seperti kesulitan mencari customer dan memasarkan bisnisnya. Terkadang pengguna kamera tidak ada setiap waktu karena dibutuhkan hanya saat ada acara-acara tertentu saja. Terus selanjutnya adalah opportunity, kesempatannya yang saya ambil bisnis ini, itu karena masih sangat jarang orang yang menggunakan jasa ini di daerah saya. Itu satu. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan tempat-tempat wisata di daerah saya untuk saling mendapatkan feedback. Jadi saya akan mencantumkan bisnis saya di paket wisata di daerah saya, sehingga jika ada turis asing atau lokal atau orang-orang dari luar kota datang ke daerah saya memilih tempat wisata, ada paket foto aja sekalian. Bahkan ada fotografernya pun untuk mendapatkan foto yang sangat maksimal, seperti itu. Selanjutnya ada treatment. Untuk treatmentnya itu selain saya menyediakan jasa sewa alat-alatnya tadi, saya juga menyewakan jasa si fotonya, orang yang ahli di bidangnya. Sehingga jika ada orang yang datang ke kota kami di sini, mereka pengen foto-foto tapi tidak ada ilmu dasarnya, kita menyediakan orang-orang tersebut seperti itu. Kita juga menyediakan pengolahan fotonya dari awal hingga proses editing, bahkan sampai proses pencetakan bila itu dibutuhkan oleh customer. Dan software juga kita pasti akan memberikan. Selain itu, saya juga memanfaatkan teknologi dengan cara memasarkan perusahaan saya melalui media sosial dan platform lainnya. Dengan begitu, memudahkan konsumen secara
ya mencari perusahaan saya gitu. Saya juga menyediakan jasa antar jemput peralatan terhadap konsumen dan juga mencontohkan paket wisata yang ada di kota saya dengan slogan traveling tenang momen dia terabadikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang flow map. Flow map bisnis alat fotografi. Untuk lebih jelasnya yaitu di sini. Ini untuk flow mapnya saya buat ada 3 kolom. Ada pelanggan, ada karyawan, dan ada pemilik. Untuk di bisnis ini saya memulai dari pelanggannya. Kita mulai dari pelanggan, kita memberikan brosur kepada mereka, yaitu brosur peralatan foto dan video. Setelah mereka memilih peralatan apa yang akan mereka sewa atau jasa apa yang akan mereka ambil dan untuk acara apa, terus selanjutnya mereka mempersiapkan persyaratan untuk peminjaman. Ada apa saja sih untuk persyaratannya, yaitu ada KTP, ada SIM, dan ada KTM untuk sebagai dokumen peminjaman untuk jaminan di perusahaan kita. Setelah mereka menyiapkan ini semua, baru mereka diberikanlah kepada karyawan. Nah, untuk karyawan kita olah datanya apakah valid atau tidak dan sudah memenuhi kriteria. Setelah itu kita mempersiapkan peralatan oleh karyawan. Setelah peralatan dipersiapkan dan ada dan tersedia, selanjutnya kita terjadi transaksi di situ. Untuk transaksi kita pembayaran bisa menggunakan uang cash, e-wallet atau debit e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana ataupun link aja, bahkan ShopeePay. Setelah terjadi transaksi di sini, terbitlah sebuah nota. Kita di sini membuat nota 3 rangkap. Untuk rangkap yang pertama kita berikan ke customer atau konsumen. Untuk nota rangkap yang kedua kita jadikan dokumen sebuah perusahaan untuk evaluasi ke depannya, dan rangkap yang ketiga itu diberikan ke karyawan yang lainnya untuk pengemasan alat-alat. Setelah alat-alat dikemas, jadilah sebuah alat yang untuk disewakan, dan kita membuat 2 rangkap. Untuk alat yang disewa kita berikan ke si customer, untuk dokumennya kita bikin rekapitulasi. Setelah rekapitulasi, kita kumpulkan datanya dan dilaporkan. Untuk pertama kita jadikan laporan di perusahaan, kita simpan di dokumen perusahaan. Untuk yang kedua kita buat sebuah laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini pun kita bikin sebuah dokumen untuk perusahaan. Yang satu lagi kita serahkan ke pemilik untuk menjadi evaluasi juga ke depannya, dan agar si pemilik tahu apa yang telah terjadi dan sedang terjadi di perusahaannya. Setelah laporan peminjaman sampai ke pemilik, sampai situlah transaksi selesai di perusahaan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait flow map dan bisnis saya tentang jasa sewa alat fotografi. Saya cukupkan sampai di sini. Selebihnya saya meminta maaf jika ada kata atau yang tidak berkenan, yang kurang berkenan di hati para penonton. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.